Untuk kembali lagi di channel saya, channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi seperti biasa di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi mengenai Pi Network, yang mana informasi ini sangat menarik untuk kita ketahui dan simak ya. Tentunya sudah saya rangkum menjadi satu video di sini, oke? Dan tentunya jangan sampai kalian skip agar kalian tidak gagal paham, dan tontonlah sampai selesai, oke? Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan bagi yang belum aktifkan notifikasi loncengnya silahkan diklik juga agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya, oke? Dan sebelumnya ya, saya sudah mengambil keterangan yang terposting di Twitter saya, yang mana dibagikan oleh Bapak Pak Kim Ha Wong ya, yang mana di sini keterangannya barter P2P Pi ada di seluruh dunia. Barter P2C akan dimulai pada akhir Agustus ya. Jadi seperti keterangannya di sini, barter P2P tentunya memang sudah terjadi di seluruh dunia, yang mana di Indonesia juga sudah melakukan P2P, barter antar sesama pioneers ya. Oke. Dan untuk P2C maksudnya di sini seperti halnya marketplace ya, yang tentunya keseluruhan marketplace ini akan benar-benar resmi dan dijalankan di akhir Agustus ya. Namun seperti halnya kemarin mengenai Pichen Mall itu ya, kita lihat saja apakah di tanggal 25 Agustus akan benar-benar terjadi ya, mengenai permulaan ya, atau percobaan maksudnya barter antar vendor dan pioneers pertama kali dibuka di tanggal 25 Agustus ini oleh marketplace Pichen Mall ya. Lalu kita lihat sajalah nanti ke depannya apakah benar-benar terjadi, oke? Dan ini ya, bukan apakah Pi akan berhasil atau tidak, oke? Tetapi apakah itu sukses besar atau kecil, dan berapa nilainya? Akankah satu Pi $100, $314, $6.700, bahkan bisa $314.159 ya, harga konsensus global. Atau harga lainnya, waktu akan menjawab tentunya. Jadi tentunya di seluruh dunia saya yakin dan percaya para pioneers sudah membentuk nilai konsensus ini menjadi ketetapan ya, yang mana di China juga ya, bahkan juga di mana ya, itu di daerah negara Arab ya, di negara Arab ataupun di negara India ya, itu sudah membentuk nilai harga konsensus global, yaitu dinilai $314.159 ya. Belum lagi dengan negara lainnya, oke? Jadi insya Allah dengan nilai yang sudah dibentuk sekarang akan terkonfirmasilah dari pihak core team ya, tentang data-data yang sudah dikumpulkan bahwa banyak yang mendukung konsensus ini. Maka pihak core team mungkin akan benar-benar menyetujui dan menetapkan konsensus ini diterapkan ke nilai satu Pi-nya di waktu mainnet terbuka ke depan, oke? Kita doakan saja ya. Dan di sini dari Pi Jurnalis ya, yang mana di situ bertuliskan teks China ya. Jadi kita langsung saja mengenai penjelasannya di sini. Pesanan besar pertama di Indonesia $314.159 per satu Pi. Mobil perdagangan ya 50 ya, mobil yang didagangkan sekitar 50, oke? Dan di tahun ini, di bulan ini pada tanggal 15, transaksi sukses dengan Payo seharga 300 ataupun dengan asumsi nilai $314.159 per satu Pi-nya untuk 50 kendaraan di Hefei Anhui, China ya. Jadi seperti kalian lihat di layar ya, yang mana sudah terjadi salah satu barter P2P dengan asumsi nilai konsensus global ya, yang mana para pioneers di sana membeli sebuah mobil yang kalian bisa lihat di layar ini ya, yang mana
saya juga kurang tahu mengenai mobil ini, cuman di sini keterangannya nama kendaraannya itu Hi-Fi ya, mobil Hi-Fi. Jadi seperti yang kalian lihat di layar di sini ya, tentunya sini sudah jelas memang mobil ini ditandai dengan logo Pi ya. Sebenarnya ini bertuliskan $314.159 ya, namun di sini enggak saya screenshot ya, karena sebelumnya sih sebenarnya ini salah satu video ya, namun saya screenshot saja. Saya berikan bagian yang tentunya jelasnya aja ya, karena di situ banyak sekali arahan kameranya itu ke lain-lain tempat dan bahkan tidak fokus ke satu mobil yang berlogo Pi ini ya. Makanya saya ambil bagian yang pembuktiannya saja, oke? Dan di sini diposting dari grup Real Pi Network Indonesia ya. Jadi ini mengenai cryptocurrency ataupun mata uang digital juga. Seperti halnya Pi Network ya. Indonesia diprediksi jadi pemimpin ekosistem kripto Asia Tenggara ya. Bandung, antara pakar keuangan dari Boston University Profesor ya Irena Fodenska, PhD HFA ya, kalau tidak salah dalam pembacaan saya, memprediksi Indonesia akan menjadi pemimpin sentral ekosistem kripto dan blockchain di Asia Tenggara ya. Dan ekosistem mata uang kripto di Indonesia terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Indonesia diprediksi akan menjadi pemimpin sentral ekosistem kripto dan blockchain di Asia Tenggara ya, kata Prof. Irena Fodenska dalam acara 7TH ya, dalam acara 7TH Internasional Konferensi on Management in Emerging ya Markets ya, kalau saya tidak salah membacanya ya, ICMEM ya, di tahun ini yang digelar pada hari Kamis oleh Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung ya, SBM ITB ya, secara virtual. Irena mengatakan setiap negara punya pertimbangannya ya, masing-masing dalam pengadopsian mata uang kripto ya. Dan di negara Amerika Serikat, kata dia, kesadaran untuk menggunakan mata uang kripto sudah terbangun sejak tahun 2013 dan hal tersebut didasarkan atas pemahaman dan perlakuan Bitcoin yang sudah dianggap sama seperti sebuah properti ya. Sementara di negara Australia, masyarakat setempat sedang mengadopsi teknologi transaksi Bitcoin dan mata uang kripto dengan rentang waktu penerapan 2 tahun ya. Dan di negara Swiss ya, adalah salah satu negara yang menjadi rumah dari perusahaan top teknologi blockchain di dunia, dan bahkan Switzerland ya bisa disebut sebagai Crypto Valley ya, yang serupa dengan Silicon Valley ya di Amerika Serikat. Swiss menawarkan platform yang sangat kuat untuk peningkatan pertumbuhan ekosistem mata uang kripto global ya, mulai dari infrastruktur yang mumpuni, talenta kerja kelas dunia dan lain sebagainya ya. Selain itu, akses terhadap pemerintahan yang ramah kripto lewat penerimaan pembayaran pajak dengan mata uang kripto dan sistem pemeliharaan berbasis blockchain ya. Dan di sini lagi mengenai negara Jepang juga adalah pemimpin dari penerapan mata uang kripto dalam sistem hukum negaranya ya. Negara Jepang juga memiliki jumlah trader Bitcoin terbesar dengan akumulasi total transaksi mencapai 40% transaksi Bitcoin dunia di X4 pada tahun 2017, kata Irena ya.
Lalu di sini di negara China menerima teknologi terkait dengan tangan terbuka, dan saat ini China merupakan rumah bagi berbagai usaha rintisan berbasis blockchain ya. Dari sisi perbankan terdapat konsorsium yang menyatakan akan maju dan mendalami blockchain. Terakhir dari sisi pemerintah, mereka secara aktif mendukung top cryptocurrency dan smart contract platform ya. Meski demikian, kata Prof. Airena, maka uang kripto hari ini masih merupakan aset ya, masih merupakan aset investasi yang spekulatif ya. Hal tersebut mengacu pada kondisi natural dari mata uang kripto hari ini yang masih belum stabil, dan volatilitas dari nilai mata uang yang cepat justru bisa menimbulkan ketidakpastian bahkan kekacauan ya. Jadi uang kripto itu dikarenakan masih harganya ya, yang mana masih kadang turun kadang naik ya. Jadi nggak bisa itu yang namanya dipakai sebagai keuangan di salah satu negara ya, dipergunakan seperti halnya keuangan itu nggak bisa. Namun kalau untuk kita menginvestasikan keuangan kita di suatu platform, di situ kita menginvestasikan atau membeli salah satu kripto ya, dan kita mengambil keuntungan pada saat cryptocurrency itu naik harganya ya. Jadi kalau untuk Bitcoin, Ethereum dan lainnya itu tetaplah cryptocurrency yang mana tidak bisa menjadi seperti halnya Bitcoin, seperti halnya Pi Network. Nanti akan saya jelaskan lagi terkait mengapa sih dibedakan dengan Pi Network ya. Oke, kita lanjutkan. Penerapan mata uang digital diharapkan dapat berjalan di seluruh dunia untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Kata kesejahteraan bersama ya. Pada dasarnya penggunaan teknologi yang berkembang dalam sektor keuangan ini bisa berpotensi mencapai tujuan dari prinsip berkelanjutan ya, terutama dalam menumbuhkan dan mempromosikan proyek-proyek berbasis pembangunan yang berkelanjutan ya. Pada akhirnya, isu-isu seperti perubahan iklim, penumpukan sampah serta masalah lingkungan serta pemerintahan lainnya bisa teratasi dengan baik ya. Namun menurut Airena, hingga hari ini dan beberapa tahun ke depan, penggunaan mata uang digital tidak akan menggantikan secara utuh uang yang ada ya. Maksudnya uang yang ada ya seperti pemakaian di Indonesia yaitu rupiah ya, uang rupiah. Oke. Orang tidak bisa dipaksa untuk menggunakan mata uang digital. Ya, itu tentu ya. Karena hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan bagi banyak pihak. Dengan demikian, penggunaan mata uang digital dan mata uang negara perlu digunakan secara bersamaan, ya. Jadi perlu ada kesamaan seperti halnya uang rupiah ya. Uang digital ini seperti halnya Pi Network yang dibentuk ke depannya agar harga itu bukannya menurun ya, namun naik. Oke. Harga itu bukan turun namun akan terus naik ya. Jadi itulah perbedaannya mengenai Bitcoin, Ethereum ataupun cryptocurrency lainnya jikalau dibandingkan dengan Pi Network ya. Karena seperti di kejelasan yang ada di keterangan di sini, yang mana penggunaan mata uang digital itu dan mata uang negara ya, ataupun seperti di Indonesia rupiah ya, perlu digunakan secara bersamaan. Jadi secara bersamaan itu ya dimaksudkan untuk cara penggunaannya ya. Cara penggunaannya digunakan secara seperti halnya uang fiat juga ya. Seperti halnya kayak ambil contoh aja para pioneers yang sudah melakukan P2P ya. Jadi mereka melakukan transaksi lewat wallet ya, available balance ya, yang mana di situ melakukan transaksi melalui online ya.
Kalau uang fiat itu kan kertas ya, jadi nyata. Namun kalau uang digital ya tentunya hanya menggunakan transfer lewat online, oke. Dan secara pergerakannya pun akan disamakan seperti halnya uang fiat ya untuk Pi Network ini juga. Dan tentunya tidak mengganggu uang fiat ya. Pi tetap Pi dan uang rupiah ya ataupun uang fiat tetaplah mereka menjadi uang fiat ataupun uang rupiah ya untuk di Indonesia sendiri, oke. Dan bahkan juga di negara lain ya, keuangan di negara lain tidak mengganggu ya mengenai Pi ini. Oke. Jadi jelas di sini sudah diberi keterangan mengenai yang sudah saya bacakan tadi. Jikalau kalian meneliti ya, lebih teliti lagi mengenai penjelasan yang saya bacakan tadi, insya Allah kalian paham mengenai pergerakan Pi yang akan sama seperti halnya uang fiat ya, karena itu memanglah suatu tujuan dari Dr. Nicholas Kokalis di masa mendatang, oke. Dan shopping hemat Pi coin ya di marketplace Pi. Jika ada barang atau produk dijual dengan koin Pi, angka genap dan besar berarti mereka tidak menghargai Pi Network memiliki milik Anda ya. Contoh, mobil dengan harga 22 Pi setara 101 miliar ya, 900 juta 400, maksudnya 900 juta 44 944 juta maksud saya, 595.500 rupiah. Jadi di sini harga mobilnya yang 22 Pi tadi kalau diasumsikan ke rupiah itu sama dengan 22 koin Pi ini, yaitu 101 miliar 944 juta 595.500 rupiah ya, 100 miliar lebih ya. Yang untung yaitu para vendor tentunya ya. Anda akan menyesal ketika Pi coin sudah habis. Oke. Harga Pi coin meroket tentunya di masa mendatang. Ya, bagi yang sabar tentunya akan mendapatkan nilai Pi yang sangat tinggi di kemudian hari. Bagi yang tidak ya semacam ini. Jikalau ada penawaran dari seorang vendor dengan asumsi nilai Pi yang 22 Pi misal ya, ada yang sampai itu 100 Pi ya, pada akhirnya akan menyesal dikarenakan koin Pi-nya dimisalkan hanya memiliki 100 koin ya, di aset koin Pi Anda hanya memiliki 100 koin. Jadi dikarenakan Anda tadi tergoda untuk membeli suatu barang yang ditawarkan oleh seorang vendor ya dengan asumsi nilai Pi misal 100 Pi ataupun 200 koin Pi ataupun ya lain sebagainya ya, lebih ke atas lagi, maka pada akhirnya koin Pi Anda akan habis. Dan tentunya para vendor lah yang untung besar ya. Mengapa demikian? Ya dikarenakan pada saat mainnet terbuka ke depan, koin Pi akan benar-benar tinggi harganya ya. Seperti halnya yang dikatakan oleh Dr. Nicholas Kokalis dan Cheng Diovan, bahwa nilai Pi itu tidak sama dengan koin kripto lainnya yang mana Pi akan terus naik harganya ya. Pi Network tidak akan turun harganya seperti halnya cryptocurrency lainnya, namun Pi akan terus naik harganya ya. Lalu di sini ketika Anda bersabar beberapa waktu berikutnya, mobil bisa dibayar dengan 0,2 Pi coin atau 0,1 Pi coin ya. Anda bisa hemat 21.8 Pi coin dan 21,8 Pi ya. Bisa Anda belikan saham produsen mobil tersebut tentunya ya. Bahkan bisa Anda belikan saham produsen mobil tersebut. Oke. Dan di sini tahan Pi Anda
dan cuekin aja para vendor yang serakah pada Picoin Anda ya, yang mana mereka ingin menyerap Pi Anda dengan jumlah yang tidak seharusnya ya, yang mana Pi itu nilainya sangat tinggi. Oke, dan usahakan Anda tahan saja koin Pi Anda sekarang ini. Picoin Anda ya, Picoin adalah emas berlian masa depan, sebaiknya pegang Picoin. Oke, karena Pi itu jauh berbeda dengan Bitcoin ya, bahkan bisa 10 kali lipat lebih tinggi harganya dari Bitcoin di masa depan. Oke, jika suatu produk atau jasa dijual dengan Picoin nominal kecil, berarti Picoin Anda sangat berharga ya. Contoh misal pulsa 25.000 rupiah ya, sama dengan 0,000055 Pi ya. Contoh printer Epson ya, di sini misalnya dihargai 1.256.636 ya. 1.256.636 rupiah ya. Jadi diasumsikan nilai Pi-nya itu yaitu 0,004 Picoin ya. Semoga Anda sadar, semoga Anda sabar, semoga Anda beruntung, semoga berlimpah harta Anda ya. Jaga perasa sandi Anda, jaga Picoin Anda. Jangan lakukan transaksi di bawah nilai Pi konsensus ya. Jejak transaksi wallet Anda terprekod oleh AI ya. Jadi apa sih itu AI? Jawab artificial intelligence ya. Jadi blockchain Pi dijaga oleh AI ya. Para pioneers yang tidak menahan diri menjual koin Pi-nya dengan sadar atau sengaja, akun mereka akan dibekukan tiba-tiba oleh perusahaan Pi Network tanpa ada peringatan. Oke. AI atau artificial intelligence ya, atau kecerdasan buatan sebagai konduktor akan melaporkan segala kejadian mencurigakan yang terjadi dalam blok transaksi kepada blok induk blockchain Pi melalui detektor ya. Detektor nomor AM3A produksi Android dan catatan waktu dalam server Google Authenticator ya. Dan di sini ikuti proses dengan aturan yang telah ditetapkan PCT ya, pihak core team akan aman dan indah pada waktunya ya. AI dalam DGU Alstelit tercanggih buatan Rusia ya. Semua pioneer yang membuat pelanggaran dalam peraturan Pi Network, akun mereka akan dihapus, yang agak ringan dibekukan 50 tahun ya, ataupun juga 100 tahun. Sebab kemampuan robot DGU ya, AI sangat canggih membaca detail transaksi setiap akun ya. Jadi hati-hati ya untuk akun kalian yang melakukan penjualan besar-besaran ataupun kalian sebagai pengepul koin Pi, maka bersiaplah akun kalian akan dibekukan mungkin 50 tahun atau bahkan 100 tahun atau bahkan secara permanen ya. Oke, di sini kita lanjutkan lagi ya mengenai beberapa keterangan, yang mana di sini keterangannya pagi ini sambil menyeruput kopi saya menemukan artikel di Twitter ya, yang mana di sini bahwa ada oknum pioneers penyerok dari China masuk ke dalam grup pioneers Indonesia mencari dan membeli Picoin melalui inbox dengan harga $1 per 1 Pi ya. Silahkan bagi yang berminat menjual Picoin mumpung harga yang ditawarkan menggiurkan. Resiko Anda dan penyerok akan tamat ya. Jadi jelas di sini ya, yang mana ada beberapa oknum pioneers dari China yang mana mereka ingin membeli
koin Pi yang dimiliki oleh para pioneers di Indonesia ya, dengan asumsi nilai per satu Pi-nya yaitu dihargai $1 ya, atau sekarang $1 itu 15-an rupiah lah ya, 15.000 rupiah. Dan tentunya bagi yang tertarik mengenai ingin menjual koin Pi-nya atau tidak ya, itu urusan Anda ya, namun resiko Anda tanggung sendiri. Terkait resikonya yaitu akun Anda di banned. Oke, jadi silahkan saja ya, bagi yang tidak mengikuti konsensus global ya, maka silahkan jual koin Pi Anda sepuasnya ya, dengan asumsi nilai yang sangat rendah, maka tamatlah akun Anda. Oke. Dan di sini diposting dari grup Real Pi Network Indonesia ya, yang mana dibagikan oleh Al Fakir ya. Jadi dia di sini membagikan sebuah postingan yang mana sekedar berbagi buatan, maksudnya sekedar berbagi buat rekan-rekan ya, pioneers yang sudah KYC tapi belum lulus karena masih dalam peninjauan. Saya sudah KYC 4 bulan katanya ya, lalu dan belum lulus, dan barusan saya iseng buka Pi browser tetapi melalui aplikasi Pi Network. Kemudian klik menu KYC, ternyata saya sudah lulus KYC tanpa harus KYC ulang ya. Jadi tips aja buat rekan lainnya yang sudah KYC dan yang belum lulus, bisa dicoba buka lewat Pi browsernya lewat aplikasi Pi ya. Lewat aplikasi Pi Network maksudnya di sini. Alhamdulillah katanya, setelah penantian 4 bulan akhirnya lulus poin nomor 5, 6 dan 7 ya. Sudah checklist hijau semua. Selamat mencoba dan semoga lulus ya. Jadi bagi kalian yang masih dalam proses ya, yang masih dalam proses terkait KYC ya, kalian bisa coba aja ya dengan cara ini, yang mana di sini memberikan sebuah solusi ya, yang mana misal akun kalian itu ataupun KYC kalian itu sudah masih dalam notifikasinya, yaitu masih dalam proses ya, walaupun udah 2 minggu mungkin ataupun bahkan sudah mencapai 1 bulan, namun belum diterima juga gitu mengenai KYC-nya. Lalu kalian bisa gunakan cara ini ya, yang mana di sini menjelaskan kalian bisa membuka menu KYC ya, ataupun membuka Pi browser itu melalui aplikasi Pi Network dulu, lalu kalian klikkan di bagian garis 3 di atas pojokan itu, lalu kalian scroll aja ke bawah lah ya kalau tidak salah. Yang penting di situ, poin pentingnya yaitu ada menu Pi browser, kalian klik saja di situ, lalu kalian klik masuk, maka kalian akan diarahkan ke tampilan ataupun ke aplikasi Pi browser. Bagi kalian yang sudah download ataupun mempunyai aplikasi Pi browser ya, dan di situ kalian klikkan saja ke bagian menu KYC, maka insya Allah KYC kalian itu sebenarnya sudah terproses, namun dikarenakan kalian tidak membukanya dari aplikasi ya, maka akhirnya tertahan lah gitu ya. Jadi usahakan ikuti caranya seperti ini, yang mana kalian disuruh untuk membuka menu KYC namun melalui aplikasi Pi Network dulu ya, jangan melalui langsung di aplikasi Pi browsernya. Oke. Dan oke lah ya, menurut saya cukupkan sampai di sini saja mengenai beberapa informasi ini. Semoga bermanfaat ya, dan menambah semangat kita lagi untuk terus mempertahankan koin Pi kita sampai tiba pada waktunya nanti. Koin Pi kita memang sangat akan bernilai tinggi, bahkan mungkin kemungkinan besar akan melampaui nilai konsensus global yang sudah ditentukan ataupun yang sudah dibentuk sekarang ini ya. Karena satu hal ya yang ingin saya jelaskan sedikit, yang mana pihak core team sendiri sudah mengatakan bahwa Pi ini tidak sama dengan cryptocurrency lainnya, yang mana Pi akan terus naik harganya ya.
akan terus naik. Oke. Kalau Bitcoin itu kan kadang bisa turun seperti halnya di angka kemarin yang dulunya itu ya beberapa bulan sebelumnya itu di angka 700 jutaan dan sekarang down ya. Sekarang down mungkin di angka 300 jutaan ya. Namun Pi tidak semacam itu. Jikalau Pi terjadinya saat mainnya terbuka di nilai konsensus global ini, maka harganya akan terus naik dan terus naik ya. Oke, maka sayangilah koin Pi kalian jikalau tidak ingin menyesal di masa yang akan datang ya, masa bahagia yang akan datang tentunya ya. Yang akan terjadinya yaitu kesuksesan Pi yang akan benar-benar merubah semua kehidupan orang biasa menjadi luar biasa ya di masa mendatang. Maka bersabarlah, tetap ikutilah prosesnya. Dan jangan mudah untuk pesimis ya, selalulah optimis dan selalulah mau mencoba ya, mau berusaha, dan tentunya jangan mau menyerah ya, hanya karena banyaknya orang yang membuli Anda ataupun menyinyiri Anda. Karena hanya pohon yang berbuah manis lah yang selalu dilempar lah ya, hingga buah manis itu jatuh. Oke. Dan tentunya intinya di sini ya, saya mohon maaf terkait bahasa saya tadi yang mungkin kurang perfect ya. Namun intinya satu hal dari saya, yaitu pertahankan koin Pi Anda karena itulah jalan Anda menuju sukses di masa depan. Oke, dan saya cukupkan sampai di sini saja terkait informasi mengenai Pi. Dan terima kasih bagi yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan bagi yang belum aktifkan notifikasi loncengnya silahkan diklik juga, agar nanti setiap saya mengupload video terbaru lagi tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Oke, dan next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.